usia 3 bulan. Siang hari ini Pak Bupati berkunjung ke Kampung Literasi Organik. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna yang ada di Pekon Citawaras. Melakukan pembuatan bibit. Namanya bibit kopi robusta. Ini sudah berapa bulan ini? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ini siap pakai ini berapa bulan usianya? Kemungkinan nanti sekitar 8 bulan udah siap tanam. 8 bulan. Jadi nanti kalau memang ini nanti yang bisa makainya siapa nih? Masyarakat setempat atau memang bisa dijual belikan dengan masyarakat? Kalau untuk sementara ini persiapan untuk Masyarakat yang peremajaan ada masyarakat setempat. Oh. Cuman harapan ke depan kami pembibitan ini harapannya sekarang kan Pemda itu mengadakan pengadaan bibit untuk tiap kelompok tani. Harapannya ke depan bibit dari lokal kita inilah Lampung Barat yang nanti bisa menyuplai kebutuhan Pemda. Nah, ini solusi bagus. Ya, supaya nanti Dinas Perkebunan punya PR baru. Jadi pembinaan petani kopi bukan dalam konteks bagaimana meningkatkan produksi, tapi dari sisi pembibitan juga mesti sudah dipikirkan, direncanakan. Lebih baik menggunakan potensi bibit lokal. Karena biasanya kalau klon lokal ini lebih bagus. Dia sudah teruji dengan iklim, dia diuji dengan tanahnya juga, termasuk juga tinggi rendahnya daerahnya. Karena saya kemarin ke tempat salah satu petani yang agak sukses, ternyata tinggi daerah itu menentukan produktivitas kopi, termasuk juga jenis klon kopi yang digunakan. Nah itu jadi nanti PR. Inilah guna dari sekolah kopi yang kita bangun. Jadi ke depan bukan hanya bicara bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengolah hasil pertanian kopi, tapi dari perencanaan pembibitan juga mulai harus kita pikirkan bersama. Terima kasih. Taruna ini pasti untuk pengadaan bibit ini kan Karang Taruna masih butuh yang namanya sertifikasi untuk Ya itu tugasnya sekolah kopi nanti mencari jalan keluarnya kan. Ya. Kan memang makanya besok jadi masukan juga nih kepada bupati. Maka selama ini yang dipelajari kan kita udah bicara dari hulu ke hilir. Ya. bagaimana kayak sertifikasi. Iya, jadi udah semuanya itu udah masuk. Sekarang habis ini kita ke Cirebon. Mana? Ada di sana. Sana lagi. Yang kaki. Ini udah produksi semua ini, Bu? Udah. Manis. Manis, Pak. Ini organik semua ini. Organik semua. Memang setiap Enggak, yang tanaman bunga yang waktu kamu cerita bunga mana? nanti di rumah saya ada, Pak. Oh, yang di pinggir jalan gitu? Ya. Bunga ini bukan? Ya ini salah satu Bukan di sini bukan? Enggak, buah naga itu, Pak. Ini. Jadi selain untuk misalnya ini mempercantik kampung, juga salah satu menghindari penyakit. Jadi kami mengurangi penyakit itu sama. Oh, ini. Ya, jadi kami tidak mau menanam bunga yang hanya mempercantik. Bagaimana ini pun dimanfaatkan itu nanti program organik tadi. Jadi tidak perlu pakai pestisida. Maksudnya dari bunga ya, dari mana ini? Enggak, ini kan kayak kupu-kupu. Nah. Dia ada yang nggak ke cabai, tapi di sini BBKO namanya. Aroma bunga ini nanti Apa namanya? Repubia namanya. Wah? Repubia. Repubia. Ya, jadi bunga-bunga kayak gini semua semuanya nih. Repubia. Nah ini ya harus masyarakat tahu ini. Ya. Nih, kita sana. Kita bunga sana. Nanti di sana, Pak. Bunga yang lebih banyak bunganya. Nah, ini harus dimasuk di apa itu? Jadi nanam bunga ini bukan asal bunga nanam Ya, bunga bukan. aja. Jadi ada manfaat khusus. Bang, semprot. Cuma memang Pak karena ini baru Pakai dulu. Musim dulu. Sip. Iya, Pak. Nih. Jadi memang Pekon Literasi Organik itu salah satunya dibuktikan dengan Pekon Citawaras ini hampir semua depan halaman rumah ditanami bunga-bungaan. Ini tujuannya apa ini Pak Asep? Tanam bunga seperti ini. Apa namanya? Ada yang namanya Repubia. Nah, Repubia ini apa? Repubia itu adalah salah satu jenis bunga yang mana dia bunga tersebut mampu memancing hama-hama sejenis PBKO, lalat daun, lalat buah, segala macamnya. Jadi sebelum hama itu tumbuh ke tanaman, mereka lebih cenderung masuk ke hinggap di bunga ini. Jadi dia tidak mengganggu hasil tanaman pertanian. Ya. Oh. Nih supaya tahu nih. Ternyata fungsi tanaman bunga ini luar biasa. Namanya Repubia.
Inilah namanya literasi. Kita memang harus banyak bertanya, banyak mencoba supaya kita banyak wawasan dan pengetahuan. Bagus, ini contoh. Pasti banyak nanti yang bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Buka Cipta Waras. Iya, jenisnya nggak perlu sama kan, beragam harus. Gimana? Kita tabur aja. Nah, sekali dia sudah tumbuh, nanti dia tumbuh lagi sendiri. Jadi nggak perlu lagi nanam. Nah, ini hidroponiknya. Tapi sekarang masyarakat juga udah depan ini udah. Nah, ini udah ikut di sana ada itu. Kayak gini ada hidroponiknya. Oh ya. Jadi orang pangan mandiri. Sekarang itu yang jadi persoalan. Biayanya yang terlalu mahal. Karena ini Yang harus dipecahkan masalahnya kita. Gimana caranya pembuatan hidroponik ini biayanya murah. nah nanti kami ada. Nah, Mengatasi tadi biar gak mahal, nah kami bikin inovasi yang seperti ini. Jadi pakai botol bekas. Nah kalau ini kan terus bisa juga nih ya. bisa ini udah gede pak. Jadi sisir susun-susun. Susun nanti. Yang kedua ini kan kalau di rumah Pak Bupati kan pakai net pot yang beli Iya. 7.000 itu. Nah ini kita pakai botol bekas. Botol aqua bekas saja. Oh, ini yang hidroponik yang inovatif ini. Ya. Jadi kalau kita habis beli botol aqua dimanfaatkan aja, sayang Jangan ini. dibuang. Jangan buang botol plastik seperti ini. Ternyata bermanfaat juga untuk hidroponik. Ini namanya bukan literasi organiknya seperti ini. Bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Sama dengan ini nah, jaringannya. Ini pakai net apa namanya? Ini kan net pot pak. Hah? Jadi kita Net pot. pakai Net potnya pakai dari net bekas. Dari aqua gelas. supaya tidak mengotori lingkungan. Tidak kotorin juga. lingkungan. Iya ya. Dengan seperti ini memang agak mahal sih. Iya. Ya, kalau ini Nah nanti bisa lihat nanti sepanjang jalan ada yang saya ini. Sekarang kami udah galang ke rumah-rumah. bisa juga lah. Ya, Nah, ini besar juga pak sama dengan ini. itu bibit apa aja bibit? Ini ada ini pesawi pagoda, Oh, kemudian selada, kemudian ada kailang, ada pacoy. Sama dengan punya Pak Bupati nih mah. Kami sebelum kami sini kayak kami belajarnya ke tempat ini. Nah ini yang penggiat organik. Iya. Iya, Ini. Ya Bu, sini Bu. ditanya-tanya. Supaya kita tahu keluhan masyarakat Cipta Waras. Kan tidak semua masyarakat tergerak kan dengan motivasi Ibu untuk membuat jaringan kultur tanaman hidroponik seperti ini. Yang menjadi masalah masyarakat sini apa? Apakah karena memang biayanya terlalu tinggi atau karena pasarnya yang memang masih lemah? Bapak, kalau pasar Pak, insya Allah kami ditantang malah Pak. Kalau bisa menyiapkan 10.000 lubang, kami siap menampung. Tuh. Jadi kalau masalah pasaran, pemasaran hasil pertanian dari sistem hidroponik nggak ada masalah. Justru sekarang yang jadi masalah adalah memang membuat jaringan Instalasinya yang instalasinya. mahal. Karena memang buat instalasi ini cukup Nah, biayanya mungkin tinggi. solusinya salah. Solusinya adalah memanfaatkan barang bekas. Itu aja Pak Kamil. Siap. Ini Babinsa harus banyak inovasi juga nih Babinsa ini. Bu perhatiin. Ya. Kalau sebetulnya Pak, kalau pakai ini sekali kita beli bisa 10 tahun. Iya, memang benar. Jadi dia memang modal awalnya yang besar. Modal awal besar. Kita sekarang masih pakai ABBIC, nanti ke depan kampung literasi mau bikin Pakai VOC, organik sendiri. organik sendiri. Ini Dari hasil kerja sama Pak. misalnya dengan nutrisi dari air kelinci, air kencing kelinci, dari sisa Ini emang sampah. kandungan air urinnya kelinci itu lebih tinggi daripada kambingnya. Iya, lebih betul tinggi. Pak. Makanya kami sekarang Nah, masyarakat kemarin Pak Bupati juga jawab pertanyaan dari yang para demonstran kemarin, punya pemikiran gimana ke depan supaya pemerintah itu melakukan pengadaan yang namanya kelinci. kami udah menggalakkan sini Pak. Jadi Iya. petani-petani Supaya kalau katakanlah kalau wortel nggak laku bisa dikasih ke kelinci. air waduknya Ya, dijual. air minum dijual. Maka di Waras Aktiva udah ada yang melakukan penyemprotan daun dengan Daun kopi pakai- daun kopi dengan Dengan kelinci. Iya. Ya udah. Dan hasilnya udah Ternyata lebih bagus yang air kelinci daripada air kambing ya. iya.
Maksudnya air seninya lo. Nanti kita ke TBM Pak. Iya, iya. Pojok baca. Iya. Sambil jalan nanti. Ini yang buah ini ya, buatin ya. Ya buatin Bu. Iya Pak. Belum ada yang matang ya? Ada yang matang nggak Bunda? Belum ada ya. Ini nih ada. Ini buatin nih. Ini termasuk punya ini loh nilai jual tinggi nih, buatin. Nah ini kalau Pak Bupati punya program konservasi kami Yang mana? Oh, jambu, mangga. Durian. Hah? Durian. Durian. Jeruk, terus alpukat, mangga, jeruk, jambu bol. Nah itulah kalau kata Pak Bupati kemarin. Kenapa kita nggak apa namanya? Kalau setiap rumah menanam aja gitu. Iya, itulah konsep konservasi itu seperti itu. Makanya saya bilang mesti pekon-pekon itu kan menggalakkan. Mana nih? Penggalakannya sistemnya gini, umpamanya ada yang pernikahan, dia minta NA, NA-nya boleh diterbitkan oleh pekon, tapi dengan catatan nanti si calon pengantin menanam pohon kayu atau pohon buah-buahan. Nggak usah banyak-banyak. Kawinnya ganti pohon ini ya Pak ya. Kalau mas kawin agak berat yang ininya, tapi minimal syarat untuk mengeluarkan NA bisa. Siap. Tapi harus buat surat keputusan LHP bersama dengan suratin. Enggak rugi lah. Kita kan minta duit. Salah satu yang sudah mencontoh tapi Inovasi. minimal gitu. Ya ibu-ibu yang tidak bisa lagi kuat ke kebun, akhirnya ya bisa. Ya, itu. Ini pojok baca kemana di mana? Nanti di atas, Pak. Dekat rumah Mas Soim nanti. Kita nanti ngopinya di rumah Mas Soim. Nah ini inovasi. Nanti ke depannya setiap rumah nanti kayak gini nih Pak. Sebagai pangan mandiri. Tapi kalau begini Bu perhatiin, biayanya tinggi nih. Iya. Iya, kalau mau tiap rumah buat begini, lumayan ya. Minimal 500.000 ini. Iya. Ya mudah-mudahan CSR-nya ada. Bisa nggak ini kalau jaringan ini sih kalau bambu tua itu? Ada, udah Bisa, ada yang pengen. bisa. Tapi nggak bertahan lama dia. Bambu. 1 tahun 2 tahun pecah udahan. Sementara yang udah dikasih suplai Karang Taruna ini per rumah udah dikasih polybag 10 polybag Pak untuk seperti ini yang ditanam di polybag. Jadi tinggal metik, mau sayur, segar seperti di rumah Pak Bupati. Iya, pangan mandiri. Pangan mandiri, memanfaatkan pekarangan yang sempit. Tapi tidak kalah higienisnya dan tidak kalah juga kualitas mutu dan gizi. Keren. Oke. Yuk kita ke atas yuk. Lihat apa pojok baca. Kan itu intinya. Ya, literasi membaca. Audio Jungle. Audio Jungle.